Assalamualaikum. Halo, sahabat semua. Hari ini kita akan menyaksikan sebuah kisah inspiratif tentang perjalanan spiritual seorang dokter ternama Indonesia, Dr. Richard Lee. Dikenal luas sebagai dokter kecantikan, influencer, podcaster, dan pengusaha sukses, tak banyak yang tahu bahwa pria yang kini disapa Dr. Richard berasal dari latar belakang yang sangat sederhana. Ia pernah menjadi anak kecil yang hidup di rusun, dalam kemiskinan, namun penuh harapan. Dari kehidupan yang serba kekurangan itu, ia meniti langkah hingga bisa menjadi dokter, mendirikan klinik, dan dikenal seantero Indonesia. Namun, di balik kesuksesan duniawinya, ada pencarian hati yang mendalam. Pencarian itulah yang akhirnya membawanya mengucapkan dua kalimat syahadat pada 8 Maret tahun 2025, dibimbing langsung oleh Ustaz Derry Sulaiman dan Ustaz Felix Xiao. Hari itu menjadi tonggak besar dalam hidupnya. Dr. Richard Lee resmi menjadi mualaf. Ia menandatangani sertifikat konversi dan melaksanakan salat berjamaah pertamanya sebagai seorang muslim. Tapi sesungguhnya, benih keimanan itu telah tumbuh jauh sebelum hari itu. Menurut Ustaz Derry, Dr. Richard sebenarnya telah memeluk Islam secara pribadi sejak awal 2023, dan baru menyatakan secara resmi 2 tahun kemudian. Dan pada 7 Juni tahun 2025, terjadi pertemuan yang sangat bersejarah. Dr. Richard Lee berkunjung ke apartemen seorang tokoh internasional yang luar biasa, Dr. Zakir Naik, di Malaysia. Sebuah pertemuan dua insan dari dunia yang berbeda, namun kini menyatu dalam cahaya Islam. Dr. Zakir Naik, dulunya seorang dokter medis, berasal dari keluarga dokter, namun memilih untuk mengabdikan hidupnya dalam dakwah, terinspirasi oleh Ahmed Didat pada tahun ke-1987. Meski terkenal di seluruh dunia, kehidupannya sederhana, tinggal bersama istri dan anak di apartemen yang tidak mewah, mencerminkan kesederhanaan Rasulullah dan para sahabat. Selain berdakwah, Dr. Zakir juga menyukai olahraga lari jarak jauh. Bahkan, ia pernah memenangkan medali emas lomba 10 km tingkat nasional. Dalam pertemuan hangat itu, banyak hal luar biasa dibahas. Dr. Zakir berbagi tips spiritual seperti berdoa dalam Lailatul Qadar, terutama di 10 malam terakhir Ramadan, memperbanyak tahajud, dan memanfaatkan waktu antara Asyar hingga Maghrib di hari Jumat untuk memanjatkan doa mustajab. Ia juga mengajarkan nilai keikhlasan dalam berdakwah, tidak menggunakan uang dakwah untuk kepentingan pribadi. Bahkan, minimal 51% dari penghasilannya disedekahkan untuk kebaikan. Menurutnya, itulah jalan agar hidup terus diberkahi Allah. Dr. Zakir juga menjelaskan kenapa ia memilih tinggal di Malaysia, negara mayoritas Muslim dengan undang-undang berbasis Islam, tidak dikendalikan oleh negara non-Muslim, tidak berada di zona perang, ekonomi stabil dan biaya hidup terjangkau, dan nilai-nilai Islam masih sangat dijunjung tinggi. Meski sering dituduh ekstremis, Dr. Zakir menjelaskan bahwa yang dimaksud adalah ekstrim dalam kebaikan, berpegang teguh pada Quran dan Sunnah, namun tidak berlebihan. Ia juga membantah keras tuduhan terorisme yang diarahkan padanya, menyebutnya sebagai fitnah politik yang tidak berdasar. Jika kamu mendengar sebuah berita, periksalah dulu kebenarannya. Itulah pesan beliau, mengutip surah Al-Hujurat ayat ke-6. Karena menurutnya, semakin kita dikenal, semakin banyak pula yang ingin menjatuhkan. Namun, apa yang membuatnya kuat? Dr. Zakir menjawab, dia selalu melihat perjuangan Rasulullah dan para sahabat yang jauh lebih berat dibandingkan ujian yang ia hadapi. Maka, kesabaran dan keikhlasan menjadi teman sejatinya dalam setiap fitnah. Tentang debat, Dr. Zakir punya prinsip unik. Ia hanya mau berdiskusi dengan orang yang bisa menghadirkan 20.000 audiens langsung di tempat. Ia menolak debat hanya demi popularitas di media sosial. Lalu, apa pandangannya tentang Muslim di Indonesia? Ia sangat kagum. Dengan 87% penduduknya beragama Islam,
semangat dakwah di Indonesia sangat besar. Namun, menurutnya, perbedaan dengan Malaysia terletak pada organisasi Islam. Di Indonesia banyak organisasi yang terpisah-pisah. Andai saja umat Islam Indonesia bisa bersatu, maka kekuatan dan pengaruhnya akan luar biasa besar. Dan ada kabar gembira, Dr. Zakir Naik dijadwalkan akan mengunjungi Indonesia untuk menyampaikan ceramah akbar di 4 kota besar. Surabaya 13 Juni, Malang 21 Juni, Solo 22 Juni, Jakarta 28 Juni. Semua ceramah akan berlangsung di stadion terbuka, selepas waktu maghrib. Ini akan menjadi momen luar biasa bagi umat Islam Indonesia. Kisah ini bukan sekadar tentang perpindahan keyakinan. Ini adalah perjalanan jiwa, pencarian kebenaran, dan keteguhan dalam memegang prinsip di tengah badai fitnah. Semoga kita semua bisa belajar dari ketulusan hati Dr. Richard Lee dan keteguhan dakwah Dr. Zakir Naik. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar semakin banyak yang terinspirasi. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.